Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem pelumasan mesin. Itu ya. Oke. Fungsi sistem pelumasan mesin. Ya, tentu yang pertama adalah untuk melumasi komponen-komponen mesin. Itu fungsi utamanya ya. Nah, caranya dengan membentuk oil film atau lapisan oli untuk mencegah permukaan metal yang saling bergesekan. Jadi mencegah bersinggungan secara langsung. Tuh. Kemudian selain sebagai fungsi utamanya sebagai pelumas, minyak oli pelumas sendiri memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai pendingin. Menyerap panas dari permukaan metal atau logam yang saling bergesekan. Jadi pada saat bergesekan itu bersentuhan satu dengan yang lain itu sambil dia menghantarkan panas ke olinya. Itu. Kemudian sebagai perapat. Fungsinya sebagai perapat supaya tidak terjadi kebocoran pada saat piston melakukan langkah kompresi. Itu ya. Jadi kan saat langkah kompresi ada celah di antara ring piston dan dinding silinder, itu akan ditutup oleh lapisan oli. Oke. Kemudian yang fungsi tambahan yang keempat adalah sebagai pembersih. Dia membawa kotoran hasil gesekan dari komponen-komponen mesin yang bergesekan. Jadi kan hasil gesekan akan menimbulkan gram yang lembut. Jadi serpihan logam. Nah itu dia dibawa oleh oli ditampung di dasar oil pan atau tampungan oli yang ada di mesin. Tuh. Kemudian yang fungsi tambahan yang terakhir untuk menyerap tegangan, yaitu menyerap tekanan pada permukaan metal yang saling bergesekan. Jadi saat dia mulai bergesekan karena ada lapisan olinya dia memiliki kekentalan ya, dia sehingga bisa sedikit menyerap tekanan. Misalnya antara gear dengan gear itu dia giginya itu saling bersinggungan, dia bisa menyerap itu. Oke. Kemudian informasi penting pada botol oli. Jadi kalian kalau mau beli oli harus tahu ini supaya tidak salah pas beli oli. Ya walaupun kalau di penjualnya biasanya sudah paham oli mesin itu yang seperti apa, kemudian ada, karena tidak hanya oli mesin ya, ada oli transmisi, ada oli gardan, itu. Ya. Siapa tahu bisa saja penjualnya salah memberikan botol olinya, atau kalau kalian PKL di bengkel biasanya kan ada oli yang sudah dalam digen itu, nah itu kan tidak ada keterangannya seperti ini ya. Jadi kalian harus bisa membedakan, tidak di packing atau tidak di botolkan seperti ini, dikemas seperti ini, sehingga kalian harus bisa membedakan melalui kode yang tertera pada tongnya itu atau pada ini botol olinya. Nah, oke. Di sini ini contoh ya, Shell Helix HX6. Ini keluaran oli mesin keluaran Shell ya. Dia ada tulisannya 10W40. Oke. Artinya apa di sini? Di sini ini adalah tingkat kekentalan oli standar SAE ya. SAE itu Society of Automotive Engineers ya. Tuh. Yang mengeluarkan standar adalah SAE. Semakin tinggi angkanya ini berarti dia akan semakin kental olinya ya. Contohnya ini 10W40, berarti
oli ini memiliki kekentalan itu 10W40 tingkatannya. Artinya pada suhu minus 20 derajat atau di musim dingin, kalau di Eropa sana kan ada 4 musim ya, salah satunya musim dingin. Nah, kalau musim dingin di sana kan suhunya bisa minus, ya, bisa minus sehingga dia harus olinya itu tidak membeku. Nah, sehingga oli ini namanya oli multigrade ya. Multigrade itu kekentalannya bisa berubah sesuai dengan kondisi suhu lingkungannya itu. Nah, pada suhu minus 20 derajat dia kekentalannya setara dengan tingkatan SAE 10 W. Sorry 10 SAE 10. W-nya ini artinya winter ya, musim dingin. Kemudian kalau di suhu 100 derajat Celcius dia kekentalannya mencapai tingkatan SAE 40 gitu. Ya. Jadi kalau dingin dia encer, tapi kalau panas olinya justru akan kental. Gitu ya. Tuh. Oke, kemudian di sini ada tulisan 5L. Ini kuantitas atau jumlah olinya ya yang ada di dalam botol olinya ini ada 5 liter. Kemudian di sini di bawah ini tertulis kode API SN garis miring CF ya. Ya, yang kita baca ini saja. Karena ini yang standar API-nya. American Petroleum Institute. Dia yang mengeluarkan standar ini. Ini standar tingkat kualitas oli. Ya. Artinya memiliki arti ya ini. SN S ini huruf yang depan ini dia artinya spark atau percikan, berarti dia untuk mesin yang menggunakan busi, untuk mesin bensin. Kemudian kalau ada C seperti ini, yang ini C sebelum F-nya ini C, dia artinya compression, berarti untuk mesin di diesel. Nah, kalau ada tulisan seperti ini SN per CF, berarti dia bisa untuk mesin bensin dan mesin diesel. Ini di sini juga sudah ada tulisannya, bisa untuk diesel dan mesin bensin. Nah, ini kalau nggak ada tulisannya bisa dilihat di kode yang sini. Gitu ya, karena ada oli mesin yang cuma boleh dipakai untuk mesin bensin saja, ada yang cuma boleh dipakai untuk mesin diesel saja, seperti itu. Nah, untuk huruf yang setelah S ini atau setelah C ini, dia memiliki arti kualitas oli. Jadi semakin abjadnya ini ya, semakin akhir huruf abjadnya, berarti dia kualitas olinya akan semakin baik. Nah, karena kita ketahui biasanya kualitas oli yang semakin baik itu zat tambahannya semakin banyak. Ada deterjen sebagai zat pembersih, kemudian ada antioksidan supaya dia antioksidasi dan anti karat, kemudian juga ada anti foam supaya dia tidak bergelembung ya. Seperti itu. Ada dispersan dan lain-lain. Itu yang akan menambah kualitas oli tersebut. Nah, jadi ini untuk kualitas oli, ini kekentalannya oli, kemudian ini jumlahnya oli yang ada di botolnya. Itu ya. Sangat mudah. Oke. Lanjut. Oke, kalau ada kasus penggunaan oli pelumas mesin yang tidak sesuai, misal kalau orang awam tidak tahu ya, harusnya itu mesin dikasih oli standarnya SAE 20W50. Nah, tetapi ada orang yang kasih standar SAE oli standarnya SAE 90, dia nggak tahu.
itu oli apa, yang penting ini bisa orang awam itu mengira ini bisa untuk menggantikan oli mesinnya. Nah, setelah dipakai, akibatnya apa? Bisa berakibat karena olinya yang dipakai itu kental ya. SAE 90 itu kan setara dengan oli transmisi ya, dimasukkan ke dalam oli mesin. Berarti otomatis mesinnya akan berat dia berputarnya, sehingga bisa jadi mesinnya sangat sulit untuk di starter dan mungkin sangat sulit untuk hidup. Seperti itu. Nah, kalau diteruskan bagaimana? Kalau sulit starter terus starter ya nanti lama-lama akan mengakibatkan starternya bebannya bertambah berat sehingga bisa merusak starter. Kemudian kalau toh misal mesinnya itu bisa hidup, dia justru akan membebani mesin itu sendiri, sehingga ya kalau dibiarkan justru akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Gitu ya. Itu kalau kalian salah mengaplikasikan oli pelumas. Itu ya. Maka perlu diperhatikan ya. Ini standar kekentalannya. Yang utama itu. Oke. Kemudian untuk sirkuit sistem pelumasan, tentunya kalian pasti sudah belajar ya. Oli kan ditampung di oil pan. Kalau oli mesin ya, oli pelumas mesin, kita bicara oli pelumas mesin. Kemudian dia akan bisa bersirkulasi karena ada pompa oli, ini oil pump. Dia akan menghisap oli yang ada di oil pan. Saat mesinnya hidup ya, mulai hidup, dia akan berputar. Ini berputar. Dia memompa oli dari oil pan. Dialirkan ke saringan dulu supaya bersih. Disaring, saringan oli, kemudian digunakan untuk melumasi komponen-komponen mesin. Oli yang bersih digunakan untuk melumasi komponen-komponen mesin. Kemudian di sini kalau ada kotoran dari hasil gesekan, dia kan olinya kembali ke oil pan. Nah, kotorannya kan tertampung di dasar. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan dalam sistem pelumasan itu yang komponennya itu adalah yang pertama olinya. Olinya sendiri itu maksimal harus diganti. Biasanya kalau bengkel-bengkel itu merekomendasikan itu maksimal 10.000 km olinya plus saringan oli harus diganti. 10.000 km itu kalau normal dipakai ya sekitar 6 bulan. Itu ya. Itu harus diganti. Nah, kalau misal tidak diganti filternya ya, karena filter itu kan bisa kotor. Kalau tidak diganti dia akan semakin kotor. Semakin kotor, ini dalam sini akan semakin kotor. Sehingga kalau di sini kotor, dia akan buntu. Nah, kalau buntu, otomatis kan olinya tidak dapat melumasi mesin. Kalau mesinnya tidak terlumasi, maka mesinnya bisa rusak. Sehingga di sini ada yang namanya bypass valve, yaitu katup bypass ya, seperti jalan pintas dia fungsinya. Nah, supaya tetap aman saat mesin hidup, mesin itu menggunakan sistem darurat, sehingga ya sudahlah, karena olinya tidak bisa tersaring. Yang penting kalau mesinnya hidup, olinya tetap bisa melumasi komponen-komponen mesin, sehingga dia kalau di saringan olinya ini buntu, maka dia akan langsung lewat ke bypass valve, kemudian akan langsung untuk melumasi mesin tanpa melalui penyaringan. Nah, seperti itu. Jadi bypass valve itu fungsinya untuk itu, jalan pintas oli itu ya. Dia ada di mana? Di dalam saringan olinya. Itu sudah ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian di dalam pompa oli itu ada ini, relia valve. Fungsinya untuk apa?
untuk membatasi dan mengatur tekanan oli supaya dia stabil. Ya, kalau misal tekanannya itu di sini kan pompa oli itu kan biasanya masih menggunakan yang model trokoid itu ya. Jadi dia berputar sesuai dengan putaran mesin. Semakin tinggi putaran mesinnya, berarti pompanya akan berputar semakin cepat. Semakin cepat maka tekanan yang dihasilkan oleh pompa olinya akan semakin tinggi. Kalau semakin tinggi tidak dibatasi, maka dia akan bisa olinya itu tekanannya tinggi, dia akan bisa masuk ke celah-celah, misal ke celah gasket mesin, kemudian itu bisa mengakibatkan olinya bocor kemana-mana, gitu ya. Sehingga dipasanglah ini relief valve. Sehingga kalau tekanannya tinggi, dia akan mengembalikan olinya kembali ke oil pan. Ini, misalnya ini tinggi, sini dia terbuka kembali lagi. Ini tinggi, terbuka, ini ya terbuka kembali lagi. Seperti itu. Itu fungsinya relief valve. Itu ya. Saya kira sangat mudah dipahami. Kalian hanya perlu membaca ya, news tab-nya bisa dibaca. Kemudian selanjutnya, ini indikator sistem pelumasan mesin. Jadi di dashboard ya, di ruang kemudi itu ada indikatornya. Namanya oil warning lights ya. Oil warning lights itu fungsinya untuk mengetahui apakah sistem pelumasan pada mesin kita itu berjalan normal atau tidak. Ya. Ciri-cirinya, kalau pada saat di on kan, kunci kontak on, dia akan nyala. Ini nyala semua, ini indikatornya nyala. Kemudian kalau setelah on, kemudian mesinnya dihidupkan, gitu ya, mesinnya hidup. Kalau normal harusnya ini mati, oil warning light-nya mati. Itu kalau normal. Tetapi kalau tidak normal, ada masalah pada sistem pelumasan, pada saat mesin hidup, dia akan tetap menyala. Itu berarti dia ada trouble, ada masalah pada sistem pelumasan. Masalahnya apa? Bisa tekanannya oli terlalu rendah, sehingga dia olinya tidak naik untuk ke komponen-komponen mesin, ya. Bisa jadi tekanannya kalau di mobil-mobil yang modern tekanannya misal bisa terlalu tinggi, itu bisa jadi sehingga dia nyala. Seperti itu ya. Bisa bermacam-macam masalah ya, dan ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Bisa saja mungkin malah cuma sensor atau switch tekanan olinya yang trouble, seperti itu ya. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.